gambar berwarna ya, utamanya terkait dengan color space ya. Jadi color space yang ada berbagai macam ya, seperti RGB, HSV dan lain-lain. Dan dengan mengenal karakternya kita nanti bisa memanfaatkan ya. Baru pekan depan atau pertemuan berikutnya kita masuk ke beberapa aplikasi yang berbasis warna. Boleh panganan mesin. Berarti memanfaatkan unsur warna ya untuk ala carte apa sih? Memanfaatkan unsur warna untuk melakukan suatu deteksi ya. Ini contoh pengenalan kematangan buah ya, atau mengenal atau mendeteksi nilai nominal uang ya. Nanti kita bahas pekan depan. Tapi sekarang kita masuk dulu ke bab color image, gambar berwarna, utamanya adalah color space. Ya, ada beberapa topik untuk konsep tentang warna, color space, color gamut, kemudian konversi warna. Jadi warna, ya jadi mungkin Anda sudah beberapa kali baca terkait ini ya. Jadi warna secara teknik itu adalah warna-warna tertentu, yaitu adalah panjang gelombang ya. Jadi adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya yang sempurna. Kemudian identitas suatu warna ditentukan dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Jadi untuk warna yang bisa kita lihat ya dengan mata kita, itu ringnya adalah warna yang memantulkan ya panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer. Ya. Katakanlah misal warna biru ya, di sini sekitar 460 nanometer panjang gelombangnya. Jadi ini panjang gelombang warna yang bisa kita lihat ya. Adapun selain itu ya, panjang gelombang yang selain itu tidak bisa kita lihat. Seperti X-ray, ultraviolet ya, itu tidak bisa kita lihat. Nah, tentu saja karena kita masuk di pengelolaan citra, itu ya areanya ini yang visible light ini, jadi panjang warna panjang gelombang cahaya ya. Panjang gelombang cahaya pada ring 380 sampai 780. Nanti ini ada hubungannya dengan warna yang tampil ya, yang tampil atau kita lihat atau kita tampilkan di layar LCD ya, atau layar LED ya, dengan warna yang kita cetak ya, yang kita cetak di kertas ya. Ini ada dua konsep berbeda terkait dengan warna di sana. Tapi secara umum ya warna yang bisa kita lihat yaitu adalah karena dia bekerja ya di ring panjang gelombang warna tertentu. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya color space ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ruang warna, tapi di sejumlah textbook itu lebih mudah kita identifikasi atau kita kenal dengan color space. Umumnya ya, cahaya yang kita lihat itu adalah bukan cahaya dengan satu panjang gelombang, melainkan kumpulan dari panjang gelombang tertentu. Ya, seperti warna yang kita lihat ya, itu gradasinya itu kan banyak gitu ya, tidak hanya hitam putih ya, tetapi ada bisa tergenerate atau mata kita itu bisa melihat berbagai macam warna. Ya. Nah, warna-warna yang bermacam-macam itu ya sesungguhnya terbentuk dari kumpulan gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya. Nah, warna-warna dasar ya, atau warna-warna dasar atau campuran warna dasar ya,
yang bisa digunakan untuk menghasilkan warna-warna lain itu yang disebut dengan color space. Makanya kita seringkali mendengar ada warna red, green, blue yaitu RGB ya. Merah, hijau, biru. Itu warna-warna dasar. Salah satu warna dasar, jadi itu hanya salah satu warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna tertentu. Ya, maaf, untuk menghasilkan sejumlah warna yang bervariasi. Ya. Color space ya itu minimal ya sekurang-kurangnya 3 elemen dasar warna seperti tadi itu ya, RGB, red, green, blue. Ya. Kemudian ada yang lain misal CMY ya, komponen cyan, magenta dan yellow. CMY ini biasanya warna yang kita pernah tahu atau lihat, pernah baca itu warna yang ada di printer, ya, yang ada di printer. Nah, dia mempunyai sifat subtractive color. Ya, nanti apa subtractive color atau additive color? Ya, jadi kalau RGB additive color itu proses pembentukan warnanya dengan penjumlahan. Gitu. Jadi seperti di proses penjumlahan warna, jadi penggabungan warna dengan konsep penjumlahan. Kalau yang printer itu sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau RGB itu ditambah semuanya dia jadi warna putih. Kalau CMY itu malah jadi warna hitam. Baik, kita sementara ini nanti akan dikelompokkan kedua ini ya, ada dua macam jenis color space, yang additive sama yang subtraktif. Seperti tadi yang dijelaskan di slide-slide berikutnya, ya, color space itu adalah suatu proses ya atau pencampuran elemen-elemen dasar warna untuk menghasilkan sejumlah warna tertentu. Ya. Ada beberapa contoh color space yang banyak digunakan, misal ini ya, ada RGB, CMY, HSV, ya, CIE, XYZ ini yang Photoshop ya, atau Photoshop Lab ya, YUV, YCRCB. Jadi color space itu tidak hanya satu metode, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan warna-warna dalam jumlah yang bervariasi. Tentu saja masing-masing ada kekhasan atau karakteristiknya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ya, ada terkait dengan proses pencampuran warna atau secara umum dibagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama metode atau karakter aditif color ya, sesuai dengan namanya. Berarti di proses pencampurannya itu seperti penjumlahan, ya. Tapi penjumlahan pencampurannya adalah berdasarkan konsep penjumlahan cahaya, ya, atau pencampuran cahaya, the mixing of light, ya. Seperti ini ya. Kalau warna merah dicampur hijau dia jadi kuning, merah campur biru jadi ungu, ya. Merah, hijau, biru dicampur dia jadi putih. Tapi ingat, proses pencampuran ini adalah percampuran berbasis cahaya, ya. Cahaya merah, cahaya hijau, cahaya biru. Makanya red, green, blue ini ya, umumnya atau bukan umumnya, yang dipakai ya atau digunakan dalam misal penampilan warna yang ada di layar LED ya, layar TV, LED, monitor LED ya. Di warnanya misal warna putih ya, di sini adalah kombinasi 3 warna dasar yang masing-masing 100% merah, 100% hijau, 100% biru, itu menjadi warna putih. Ya. Kemudian ada konsep subtractive color mixing. Ya. Ini proses pencampurannya, kalau yang tadi additive itu pencampuran cahaya, mixingnya ini pencampuran adalah pencampuran pigmen ya, lebih ke apa ya, cairan ya, bisa cair, sebenarnya nggak harus cairan ya,
tapi lebih ke bahan kimia gitu ya. Bahan kimia ini bisa berupa cairan, bisa berupa serbuk ya. Makanya lebih disebut dengan pigmen. Umumnya dipakai untuk fungsi-fungsi percetakan. Ini ketika pencampuran ketiga pigmen ini ya, itu yang muncul adalah kalau yang tadi putih, yang ini hitam. Ya. Kenapa bisa hitam? Ya, karena konsepnya seperti ini ya. Karena pigmen itu menyerap cahaya. Ya. Jadi kalau pigmen itu karakternya kan menyerap cahaya. Nah, tadi kan ada warna CMY ya. Kalau warna magenta itu menyerap cahaya warna putih ya. Sinyal warna cahaya RGB-nya itu G-nya itu diblok ya. G-nya diblok atau diserap sehingga seolah seperti RB ya. Nama juga yang warna hijau pigmen ya. Pigmen bukan cahaya, itu seperti RG-nya yang lepas ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, kita karena konsepnya pengolahan citra digital, tentu yang lebih dominan kita pakai itu adalah yang jenis aditif tadi ya. Warna-warna color space yang aditif karena berbasis cahaya yang umumnya itu langsung ditampilkan di layar monitor ya katakanlah ya, dan juga sensor-sensor yang ada di kamera yaitu kan umumnya warna-warna kalau bisa diakuisisi ya, umumnya itu memakai RGB ya, dan kemudian juga di save datanya ya, warna digitalnya juga disimpan di jenis aditif ini. Kecuali nanti outputnya itu akan dicetak ya, ketika akan dicetak dia harus dikonversi dulu, dikonversi ke warna-warna yang sifatnya subtraktif tadi supaya bisa diterjemahkan dalam pencampuran pigmen ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke RGB lagi ya, karena kita pengolahan citra digital seperti ini ya, elemen dasar RGB dengan proses sejumlah pencampurannya ya. RGB umumnya digunakan seperti saya sampaikan tadi pada display ya. Kemudian di praktikum sudah Anda pakai ya. Misal warna RGB ya. Channel R, channel merah, channel hijau, channel biru ya. Masing-masing kalau diambil itu level warnanya seperti grey ya. Di warna grey karena hanya 8 bit ya. Kemudian dengan gradasi 8 bit tersebut dia tampilannya adalah warna grey semacam ini. Tetapi ketika di mix ya, dikombinasikan ya, warna RGB ini tadi, kita akan dapatkan tentu penggabungan dengan 3 channel ini ya, kita dapatkan gambar berwarna ya, gambar berwarna. Seperti ini ya, asalnya merah, yang merahnya kan channel R-nya merahnya putih di sini kan, karena dia levelnya tinggi, ya. Level grey-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ada kelebihan dan kekurangan dari color space RGB ini, ya. Pertama ya dia mudah lah ya diterjemahkan atau diinterpretasi oleh manusia. Artinya ya hijau, merah ya merah. Kemudian pencampurannya ya seperti pencampuran cahaya seperti biasa ya, jadi mudah. Kemudian easy and straightforward ya, kalau sensor kamera itu juga relatif mudah. Ada channel R, G, dan B ya. Dan juga mudah diimplementasi secara hardware. Artinya kalau dibuat chipnya untuk generate warna ini itu juga relatif lebih mudah. Kemudian, tetapi ada kelemahan ya. Yang pertama, not practical for human description of colors ya.
Yang kedua adalah no decoupler of intensity. Jadi maksud dari decoupler intensity itu adalah jadi warna dan intensitas cahaya, ya tingkat keterahan, ya, dan warna, ya, itu tidak dibedakan. Jadi misal warna merah terang, warna merah gelap, ya, itu tidak dibedakan, tidak ada channel tersendiri. Ya. Jadi hanya ya tergantung kombinasi komposisi RGB-nya berapa, R-nya berapa persen, G-nya berapa persen, dan birunya berapa persen. Kenapa itu penting? Ya, nanti akan kita lihat decoupler itu cukup penting, gitu ya, sangat penting bisa dikatakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian CMYK ini adalah yang pakai pendekatan subtraktif tadi ya. Umumnya digunakan di pencetakan, tadi sudah saya jelaskan, kita skip saja. Ya, seperti tadi konsepnya itu karena penyerapan warna di pigmen, makanya dia lebih tepat untuk aplikasi percetakan. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk lagi ya, jenis yang aditif juga. Ya. Itu konsep color space yang namanya HSV. Ya. Hue, saturation, dan lightness. Ya. Nah, HSV itu konsepnya semacam ini, jadi berbeda dengan yang RGB. Ya. HSV di sini dipisahkan ya antara tingkat kecerahan ya dengan level warnanya. Ya. Jadi maksudnya semacam ini ya. Jadi kalau yang keliling dari tabung ini ya, kalau Anda perhatikan keliling tabung itu pergerakan sekian derajat dari tabung itu merubah warnanya. Ya. Jadi yang keliling tabung ini ya ukurannya satuannya derajat, tentu saja karena lingkaran berarti yang levelnya adalah 0 sampai 300 ya, sampai 359 ya. Jadi muter ini ya. Jadi kita lihat ini gradasi warna itu ditentukan dari channel H ya. Kemudian channel S ya itu adalah saturasinya. Ya, atau menentukan intensitasnya. Ya. Jadi misal di sini ya, jadi garis jari-jarinya ini, jari-jarinya itu kan warna katakanlah ini yang mana yang muda ya, yang kuning ini ya. Jadi semakin menjauh jari-jarinya, berarti intensitas warnanya itu semakin kuat. Ya, artinya kalau kuning ya kuningnya semakin kental. Ya, ini kan. Semakin ke tengah kecil, kuningnya semakin pudar, semakin memutih. Kemudian yang value, ya, V-nya itu menyatakan terang gelap dari gambar. Ya. Jadi yang value, yang V ini, ya. Jadi ada HSV, ada HSL ya. Jadi kita yang pakai HSV dulu ya. Di value-nya ini ring-nya 0 sampai 255. Ya. 0 sampai 25. Jadi kalau dia terlalu kecil ya dia gelap ya hitam ya. Kalau ke atas dia semakin terang ya. Jadi gelap terang, kemudian warnanya, channel warna bisa sendiri H atau hue, kemudian saturasi itu tingkat intensitasnya ya, semakin besar dia semakin kental warna tersebut, kemudian gelap terang juga ada channel tersendiri ya. Dengan pemisahan semacam ini maka untuk mendeteksi warna tertentu ya itu cukup dengan mengambil channel H ya. Dan dia relatif ya, karakter relatif lebih tahan terhadap perubahan gelap terang ya, perubahan cahaya gelap terang. Kenapa? Karena dipisah ya, jadi warnanya ya ini. Tapi tentu saja kalau gelap terangnya itu gelap ya tentu ya nggak bisa, kalau gelap kan hitam ya.
HSV related to human perceived color, ya kombinasi HSV-nya itu yang menghasilkan warna seperti warna yang bisa kita lihat, ya. Kemudian keuntungannya intensity is decoupled, jadi jalur intensitas, ya, mana intensitas saturasinya itu dipisah, ya. Jadi masing-masing punya kekhasan sendiri. Kalau RGB tadi kan ya masing-masing itu adalah channel warna, ya. Kalau ini pemisahannya berdasarkan fungsi yang tersendiri, ya. H itu jenis warnanya, saturasi intensitasnya, V-nya itu gelap terangnya. Jadi channel H itu adalah dominan terkait dengan informasi panjang gelombang, ya, warnanya tadi, ya. Tetapi dalam derajat, karena dia ilustrasinya seperti tabung, ya. Saturasi itu intensitas dari warna atau colorfulness, ya. Jadi kalau merah semakin ke tengah itu semakin kecil, kalau semakin mendekati tepi dia semakin kental, ya, atau konsentrasi warna tersebut. Kemudian intensitas, ya, dari kecerahan, ya. Kalau tadi itu intensitas dari warna, jadi kalau saturasi ini intensitas dari warnanya, misal merahnya itu merah komponen merahnya itu semakin banyak atau kecil, ya. Kemudian intensitas di sini adalah tingkat kecerahannya. Nah, HSV ini banyak dipakai, ya, beberapa aplikasi, misal deteksi objek yang berbasis warna, ya, dari sejumlah paper, ya, itu disarankan berbasis warna HSV, berbasis color space HSV. Kenapa? Karena pertimbangannya untuk warna tertentu itu cukup diambil area derajat tertentu, ya. Hanya ini dideteksi berapa, itu sudah cukup di area ini. Ya, kemudian kalau kita ingin strict di jenis kecerahan tertentu, ya, kita tinggal atur tingkat level kecerahannya berapa, kalau saturasi tertentu ya tingkat saturasi level berapa. Nah, kalau kita misal warna merah warna kuning di sini, ya, yang daerah cerah di sini, ya, kita atur nanti, ya, hue dari atau H dari warna kuning itu berapa, ya, kita sudah dapat katakanlah range tertentu. Kemudian kita lihat karakternya di sini, ya, dari kalau kita terlalu kecil nilai S-nya berarti nanti akan warna putih itu akan ikut, ya, berarti harus kita besarkan sedikit nilai S-nya. Supaya karena kalau S-nya terlalu rendah kan dia putih karena intensitas warnanya akan rendah. Juga kalau kecerahan, ya, tingkat kecerahan, kalau kecerahannya terlalu rendah, ya, mendekati 0 maka warnanya ya gelap, ya, berarti kita angkat sedikit sekitar sini. Nah, seperti tadi, ya, ini banyak dipakai aplikasi-aplikasi deteksi warna. Ya, yang pertama deteksi warna, ya, atau deteksi objek berbasis warna, ya, entah itu bola, misalnya itu deteksi warna buah, macam-macam, ya, warna daun, ya, itu direkomendasikan pakai channel ruang warna atau color space HSV. Kemudian yang kedua, ya, juga kalau kita ingin melakukan perbaikan warna, ya, warnanya dinormalkan gitu, ya, yang terlalu gelap atau terlalu terang, ya, yang menggunakan histogram, ya, itu tidak bisa kita histogram itu pakai RGB, ya, karena nanti warnanya akan berubah kalau RGB. Tetapi yang disarankan adalah HSV, ya. Jadi tinggal merubah channel H-nya aja. Yang diolah itu channel H-nya. Kalau intensitasnya kan sama intensitas kecerahan ataupun warnanya itu S sama V-nya. Tetapi warnanya sendiri, ya, jenis merah itu tinggal kita langsung H-nya. Channel warna kalau HSV kalau dipecah memang tidak menampakkan warna gambar aslinya, ya. Kalau gambar aslinya itu sebenarnya bisa dilihat, bukan gambar aslinya. Yang terlihat dari gambarnya atau warna grey-nya, ya, warna grey-nya itu bisa dilihat di channel V.
ya. Channel V ini kan gelap terang, ya. Itu V-nya ini bisa dilihat. Tapi kalau gambar warnanya harus digabung, ya. Kalau channel H ya tidak terlihat. Ini warnanya semacam ini. Kalau draft dari gambarnya itu bisa dilihat di channel V, tapi gambar hitam putih atau grey, maaf ya. Kalau digabung ya jadinya warna semacam ini. Ya, contoh penggunaan HSV. Ya, ini contoh penggunaan HSV tentang keuntungan intensity decouple. Ya. Seperti tadi, kalau operasi histogram, ya, yang kiri ini gambar asli, kemudian yang tengah itu histogram equalization pakai jalur RGB, yang kanan histogram equalization menggunakan channel V. Oh maaf ya, tadi saya keliru ya. Jadi channelnya itu harusnya channel V-nya yang dipakai. Jadi yang diatur, ya saya keliru maaf. Jadi yang channel warnanya kan tetap ya, gelap terangnya kan yang dirubah V-nya. Ya, yang di histogram itu yang V-nya, ya saya keliru. Jadi channelnya kan warnanya kan tidak berubah, dipertahankan. Ya, kemudian intensitas warna dipertahankan, dirubah adalah gelap terangnya atau intensitas brightness-nya itu ada di channel V. Jadi di sini kita lihat kalau RGB histogram ekualisasi, misal channel R, channel G, channel B, masing-masing di histogram ekualisasi, kemudian digandeng, ya itu warnanya berubah, ya. Yang langitnya ini, yang awalnya putih, itu jadi kekuning-kuningan di sini, ya. Juga yang putih di sini temboknya, ya itu terlihat agak kemerah-merahan di sini. Jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin lebih cerah, ya lebih cerah gambarnya, tetapi warnanya itu jadi berubah. Ya, jadi wajar ya berubah karena RGB ini kan intensitasnya itu kan tidak dipisah gitu ya. Jadi intensitas warna, intensitas kecerahan ya itu tidak terpisah. Sehingga ketika RGB-nya berubah, otomatis warnanya juga akan berubah. Ya. Tapi kalau HSV berbeda ya. Jadi hanya ini informasi warna, S-nya ini kalau H ini informasi warna, S ini intensitas konsentrasi warna, ya. Yang V itu adalah tingkat kecerahan, ya, tingkat kecerahan. Sehingga cukup dengan merubah V-nya, tingkat kecerahannya, ya, maka warna asal dan intensitas warna asal yang original itu dipertahankan, tinggal kecerahannya aja yang dirubah-rubah. Sehingga warna asli itu tidak berubah di sini. Yang biru tetap biru, yang putih tetap putih di sini tetap. Jadi itu keuntungan dari HSV. Ya, salah satunya itu ketika histogram ekualisasi untuk perbaikan warna. Yang lainnya itu untuk deteksi warna tertentu. Kalau deteksi warna tertentu bisa fokus ke channel H, ya. Kalau untuk histogram ekualisasi yang dirubah cukup channel V, ya. Gitu. Ini keuntungannya tadi ya, partikel untuk warna mudah dilihat oleh manusia. Intensity decouple tadi sudah ada contohnya ya, misal ini tadi dipakai di histogram ekualisasi, ya, bedanya dengan RGB tanpa intensity decouple. Tetapi ada kesulitan ya, difficult transformation ya. Jadi ya mengubahnya, jadi mengubah menjadi warna lain memang rumusnya dia lebih rumit ya, karena dia tadi kan seperti tadi ini ya, H itu derajat ya, 0 sampai 360. S-nya itu 0 sampai 1 ya. Kemudian V-nya 0 sampai 255. Jadi satuannya beda-beda ya. Jadi relatif lebih rumit untuk transformasi. Difficult to display ya. Dalam artian kalau di display per channel ya, itu gambarnya semacam ini HSV ya.
Kalau color ya itu tentu bisa ya kita dapatkan. Tambahan not device independent, the latter also applies to RGB. Jadi ketika didisplaykan ya itu nanti tetap di convert ke RGB ya. Karena untuk ditampilkan di layar monitor ya itu kan lebih mudah untuk ditampilkan di layar monitor. Tetap akhirnya membutuhkan RGB ya, color space RGB untuk menampilkannya saja ya, ketika untuk menampilkan di layar monitornya. Kemudian channel warna yang lain ada CIE ya, ini Commission International International Commission on Illumination ya. CIE merupakan standar, jadi ya standar-standar dan umumnya ini dipakai di jenis pixel tadi ya, di kertas tadi. Kemudian yang Photoshop ya, bukan kertas, maksudnya yang untuk jadi warna-warna yang gradasinya bagus ya, lebih natural ya, lebih arahnya ke sana, lebih ke komputer grafik ya. Atau Photoshop ini ya, CIE Lab atau Lab ya, punyanya Photoshop itu dia juga mengeluarkan color space sendiri. Untuk foto editing, video editing ya, foto editing terutama ya, untuk mendapatkan warna yang bagus, yang lebih natural katakanlah, itu umumnya pakai ini. Kemudian yang lainnya selain RGB, kadang juga pernah kita dengar YUV, YCRCB. Ini juga ada sejumlah layar monitor yang menggunakan metode ini ya. Ini ada keterangannya, YUV pada awalnya digunakan untuk video analog ya. Namun sekarang dipakai juga standar CCIR, jadi untuk standar display video yang berbeda. Karena YUV, YCRCB ini dia mudah dikonversi ke RGB juga ya. Misal ini ya, warna Y itu sama dengan sekian persen R, sekian persen G, sekian persen B. U dan V-nya tinggal B dikurangi Y, V-nya R dikurangi Y. Jadi ya ini konversi dari RGB juga. Kemudian apa yang dimaksud dengan color gamut? Color gamut ini adalah batasan warna atau ring yang menyatakan batasan-batasan warna yang bisa dihasilkan oleh setiap color space. Ya, seperti mapping ya. Color gamut ini kalau mungkin saya lebih mudah untuk mendeskripsikannya, seperti mapping dari area yang bisa dijangkau oleh color space ya. Di area warna yang bisa diproduksi atau direproduksi oleh color space ya, itu dinyatakan dalam color gamut ini. Seperti ini ya, kalau Anda lihat yang LAB punyanya Photoshop tadi, Lab Photoshop, itu Anda lihat ini ring warna yang bisa direproduksi itu kan luas ya, paling lebar ya. Makanya wajar kalau yang desain grafis atau foto editing ya, supaya warnanya lebih kinclong, lebih bagus atau lebih natural, lebih halus ya, itu ya codingnya pakai generate warnanya itu pakai color space-nya punya LAB, punya lab ini, labnya Photoshop. Kemudian ada Adobe ya, punyanya Adobe RGB juga punya ini ring yang segitiga ini. Kemudian ada sRGB ya. Kemudian CMYK. Jadi masing-masing punya mapping area yang bisa dilihat ya. Oke, berikutnya konversi warna. Ya, konversi warna ini
menjadi penting. Kenapa? Seperti tadi itu ya, ketika kita deteksi warna atau perbaikan warna di HSV, ya. Operasinya di HSV, tetapi ketika untuk menampilkan ya hardware-nya itu tetap membutuhkan RGB ya. Kalau kita pakai coding sih nggak perlu ya, nggak perlu kita prosesnya tidak di software kita, tidak di algoritma kita, tetapi di hardware-nya gitu ya. Kita dapat melakukan konversi dari warna-warna RGB ke yang lainnya, RGB ke CMY, ke HSV, ke YSRV. Jadi memungkinkan ya. Jadi konversi warna ini memungkinkan. Dan kadang-kadang perlu ya. Misal ya, kita pakai kamera, ya, sensor kamera, drivernya dari sensor kamera itu kita dapat warna apa, color space-nya apa yang dipakai oleh sensor kamera itu. Apakah RGB misal ya, sensornya itu dapatnya warna RGB. Nah, sementara kita ingin mengolah dalam HSV, ya, maka kita kan harus konversi dulu. Itu contohnya ya. Dan itu bisa bolak-balik ya, RGB ke HSV, HSV ke RGB juga. Itu juga memungkinkan. Kalau rumusannya ya tinggal kita follow, ada sejumlah rumusan ya yang atau formula untuk melakukan konversi tersebut. Ya, ini tidak perlu dihafal. Yang penting Anda tahu ada formula ini. Bahkan kalau pakai Python ya, itu cuma satu baris ya. Python OpenCV ya. Itu library OpenCV itu hanya satu baris ya. Baik, setidaknya di sini Anda tahu tingkat kerumitan prosesnya gitu ya. Misal kenapa konversi RGB ke CMY itu lebih ringan daripada RGB ke HSV. Karena kalau RGB di CMY itu formatnya semacam ini, sementara kalau HSV ya untuk mengenerate warna H itu rumusnya semacam ini ya 60 dikali ya ada modular, ada pembagian ya. Kemudian G aksen, B aksennya itu didapatkan dari R per 255 ya. Jadi prosesnya lebih rumit. Ini rumus-rumusnya. Tentu saja kalau pakai Python OpenCV itu ya satu baris perintah sudah mudah konversi RGB ke HSV, HSV ke RGB dan lain-lain. Ini RGB ke YUV ya. RGB ke YUV relatif sederhana ya. Misal Y-nya dengan rumus seperti ini punya didapatkan dari warna B dikurangi Y ya. Yang paling rumit memang operasi ke HSV ya, RGB ke konversi RGB ke HSV, HSV ke RGB. Rumit secara matematis ya. Kalau coding di saat ini yaitu ada banyak library yang menyediakan ya, tinggal kita pakai. Ya, saya rasa itu ya yang perlu bisa saya sampaikan. Jadi hari ini fokusnya pengenalan ke konsep warna ya. Utamanya yang akan banyak digunakan itu adalah terkait dengan color space tadi. Color space karena color space ini nanti yang menentukan ya untuk efisiensi atau memperbaiki tingkat keakuratan ya. Itu sebaiknya kita memakai color space yang mana, apakah RGB atau HSV misalkan ya. Nah, nanti di pekan depan baru kita bahas ya sejumlah aplikasi ya. Beberapa contoh ada yang pakai HSV, ada yang pakai RGB di sini. Jadi minimal 2 contoh yang bisa kita bahas itu pengenalan kematangan buah, yang satu lagi pengenalan nilai nominal uang kertas. Semuanya
berbasis warna ya. Tentu ada kekurangan ya, tentu ada kekurangan dengan hanya berbasis warna saja. Ya, tapi ini disampaikan karena konteksnya adalah bagaimana memanfaatkan informasi warna dari gambar. Baik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan dari Anda? Baik ya, kalau gitu coba untuk persiapan pertemuan berikutnya ya, Anda siapkan ya masing-masing terkait beberapa contoh ya, itu orang jadi contoh aplikasi yang berbasis warna. Jadi nanti saya ada contoh, nanti kita bahas juga yang Anda dapatkan. Ya. Jadi Anda cari aplikasi image processing yang berbasis warna. Ya. Paham ya? Tes. Tugasnya paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi Anda siapkan 3 atau 4 slide selain judul ya. Aplikasi berbasis warna ya. Jadi Anda pilih salah satu, ada blok diagramnya, kemudian Anda jelaskan prinsip kerjanya. Cukup sekian. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak.